Halo teman-teman semua, video kali ini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia di tahun 2020 dihantam oleh virus corona. Kita nanti bisa lihat dampaknya seperti apa serta bidang usaha apa saja ya yang terdampak oleh virus corona. Saya ambil dari BPS, berita resmi dari Badan Pusat Statistik, tanggal 5 Agustus 2020. Jadi kita di sini berbicara berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2020, di sini kita bisa lihat bahwa pandemi corona ini menimbulkan goncangan ekonomi yang mengarah pada resesi, teman-teman. Nah, berbagai kebijakan yang dilakukan untuk menekan COVID-19 seperti penutupan sekolah dan berbagai kegiatan bisnis, pembatasan sosial berskala besar, bahkan lockdown mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat negara mengalami penurunan yang cukup signifikan seperti Amerika, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, dan Uni Eropa juga terkena dampaknya. Ini catatan peristiwa triwulan 2 tahun 2020. Nah, dampaknya apa sih terhadap Indonesia ya teman-teman? Di sini terjadi inflasi sebesar 2%, lalu realisasi belanja APBN mencapai 616,54 triliun, naik dibandingkan realisasi 2. Lalu realisasi penanaman modal yang terdapat di triwulan 2 sebesar 191,9 triliun atau turun sebesar 8%. Nah, ini menandakan bahwa investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia akibat dari dampak virus corona. Selain itu, ada produksi mobil yang turun 87,4%, penjualan sepeda motor juga turun 79,10%, produksi semen turun juga 18,8%, dan jumlah wisatawan mancanegara turun 81,49% ya. Ini sangat besar sekali penurunannya. Nah, sehingga untuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri kita bisa lihat di sini teman-teman terkontraksi 5,32% teman-teman dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, untuk lebih detail kita lihat ke sektor-sektor lapangan usaha apa saja sih yang terdampak oleh virus corona ini. Di sini teman-teman bisa lihat untuk pertanian, informasi dan komunikasi, pengadaan air di sini masih surplus atau plus teman-teman. Untuk real estate, jasa pendidikan, pemerintahan, pertambangan, kesehatan, industri, perdagangan, konstruksi, listrik, keuangan, perusahaan, jasa lainnya, akomodasi, dan yang terakhir transportasi dan pergudangan. Ini yang paling terasa dampaknya akibat dari virus corona itu sendiri. Nah, ini teman-teman untuk persentase atau pertumbuhan menurut lapangan usaha. Nah, kita langsung lihat dulu untuk industri pengolahan itu terkontraksi 6,19% atau turun. Itu karena apa? Di sini industri alat angkutan memiliki kontraksi sebesar 34,2% disebabkan oleh penurunan produksi mobil dan sepeda motor yang tadi. Lalu industri pakaian jadi, pengolahan tembakau, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional ini mengalami pertumbuhan karena untuk memenuhi permintaan domestik. Nah, ini grafiknya ya teman-teman, minus 6,19%. Selanjutnya untuk pertanian ini tumbuh 2,19%. Selanjutnya perdagangan
terkontraksi 7,57%. Untuk konstruksi juga sama, 5,39% terkontraksi. Transportasi ini yang paling sangat signifikan turunnya, sekitar 30,84%, dikarenakan orang-orang menghindari dan atau berjalan keluar rumah ya. Nah, ini makan minum juga sama, 22,02%. Jadi kebanyakan orang lebih memilih memasak dan makan di rumah dan tidak berjalan keluar untuk rekreasi. Nah, ini merupakan dampak dari adanya virus corona. Dan selanjutnya, konsumsi rumah tangga juga minus 5,51%. PMTB terkontraksi 8,61%. Konsumsi pemerintah juga 6,90%. Ekspor barang dan jasa juga sama, minus 11,60%. Impor barang dan jasa juga. Tadi ekspor terkontraksi, impor juga sama, jadi semuanya terdampak. Nah, ini untuk perekonomian Indonesia secara spasial. Struktur ini masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,55%. Semuanya minus teman-teman, dari mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Jawa, tapi Papua tidak, masih tumbuh 2,36%. Baik teman-teman, itu bahasan atau diskusi terkait data dari virus corona terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan soft copy-nya, bisa langsung komentar dan tulis emailnya, nanti saya kirim. Baik teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.